Cantik, matang, berkepribadian, dan acapkali menginspirasi kaum perempuan dengan isu kesetaraan gender yang diusungnya. Itulah gambaran sosok Vena Melinda, mantan ratu kecantikan di awal tahun 90-an yang pernah menjadi pesinetron dan wakil rakyat ini. Tapi siapa sangka, di balik sikapnya yang penuh percaya diri, Vena menyembunyikan kisah tragis yang membuatnya sempat mengalami gangguan jiwa. 7 tahun lalu, saat menjalani proses cerainya dengan Ivan Fadila diwarnai konflik panas, Vena yang tak bisa bertemu dengan Verrell Bramasta dan Atala Naufal, kedua buah hatinya, mengaku pernah mengalami depresi akut. Berpisah dengan buah hati yang dirawatnya sejak bayi, membuat Vena merasa hidupnya tak berarti lagi. Yang saya stres adalah soal nggak ketemu Verrell sama Atala. Pada saat itu mereka umurnya berapa ya? Verrell 7 tahun yang lalu 16 ya. Atala kira-kira 13 tahun. Tiba-tiba susah untuk bertemu. Wah, itu benar-benar namanya ya kalau mau dibilang hampir gila ya pada saat itu ya. Sampai saya ke Maya Estianti waktu itu nanya ya, bagaimana sih kok dia bisa melalui itu gitu, apalagi dia anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Sampai ke Tamara Blezinski juga, saya sampai ke Bali tuh waktu itu nanya gimana rasanya bisa survive nggak ketemu sama anak. Tiap malam ya saya ngigo, untung sama mama ya, waktu itu tidurnya sama mama, ngigo sampai ke Habib, sampai ke Kiai, nggak sampai out of mind gitu, karena pada saat itu kan saya juga masih di DPR RI ya, jadi saya juga harus bertanggung jawab sama Dapil, apalagi itu masih pencalekan juga, kampanye juga gitu ya. Mendengar pengalaman Maya dan Tamara Blezinski dalam menjalani hidup tanpa kehadiran sang anak tercinta, Vena bisa menghilangkan depresi yang sempat membelenggu hidupnya. Naluri keibuan membuatnya ingin menjaga mental Verrell dan Atala. Vena tak mau pengalaman pahit saat orang tuanya bercerai dulu terjadi pada Verrell dan Atala. Terlebih saat itu, Verrell si sulung yang nyaris tak sanggup melihat orang tuanya berseteru di kursi panas pengadilan agama sempat berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Gue pernah mau bunuh diri. Serius lu? Serius gue. Pada saat itu ada satu kejadian di mana gue ngerasa kayak, kok ini gak selesai-selesai sih masalah ini. Terus kenapa rasanya kayak berat banget itu pada saat itu ya. Meskipun sekarang setelah gue pikir kembali, banyak orang di luar sana yang mungkin ngalamin masalah yang jauh lebih berat dari gue, dengan kondisi yang mungkin lebih, gue ini masih udah beruntung, udah enak banget gitu. Kenapa gue pada saat itu ngelakuin itu gitu. Cuman ya pada saat itu gue pernah mau lompat dari apartemen 37. Serius lu? Sumpah gue udah setengah kaki gue udah kaki gue udah setengah di ini. Gue kayak masa benar-benar di balkon gitu. Di balkon. Kalau pada saat itu misalnya gue nggak dibukain pintunya, menyokap gue udah lompat bawah gitu. Dan tapi yang pasti yang gue bisa kasih ke kalian sih, jangan pernah bertindak ketika kalian lagi marah. Jangan ambil keputusan ketika kalian lagi emosi kan. Tahun 2013 bukan hanya saya ngigo atau antara ketawa dan nangis itu beda tipis, tapi badan saya kurus kering. Berat badan saya 48 kilo, percaya nggak? Dari 52, 48 dalam waktu berapa tahun itu saya nggak pengen makan, mata saya celong, muka saya turun semua, tiap malam saya stres tingkat dewa. Itu untuk mama saya pegang kepala saya tiap malam sambil dia doa, meskipun ibu saya non muslim ya, dia berdoa dengan caranya, mama saya Hindu gitu, dia berdoa, dia bilang, ya Allah, Sang Yang Widi ya, Sang Yang Widi, kuatkan anak saya, jangan sampai anak saya itu gila. Karena kalau dia gila, dia tak akan bisa dapetin anak. Nah itu hanya saya momentum gitu. Waduh, benar juga. Kalau saya gila, kalau saya bisa jadi wali. Nah itu tips gitu menurut saya. Pengalaman bangkit dari keterpurukan membuat Vena ingin menginspirasi para ibu, terutama remaja zaman now, agar tak putus asa dalam menjalani hidup. Ia ingin membukukan metamorfosis hidupnya agar bisa menginspirasi banyak orang. Mudah-mudahan buku itu bisa jadi film atau bisa jadi apa ya, karena buat saya harus sharing ini bagaimana perjuangan seorang ibu ya.
Yang paling penting detik ini Allah memberikan saya rewards dari kesabaran saya yang saya nggak punya suami, tapi saya bisa punya anak perempuan. Nggak semua loh Mbak orang bisa dikasih hadiah kayak gitu sama Allah. Meskipun dia kaya sekalipun, karena anak kan nggak bisa dicetak pakai uang. Sama seperti Vena Melinda, pedangdut Clara Gopa juga pernah mengalami depresi akut. Bahkan personil duo semangka ini sempat ingin mengakhiri hidup karena frustasi memikirkan karirnya di industri hiburan. 2 pekan lalu, Clara berusaha menamatkan jejaknya di dunia fana karena tak sanggup menghadapi bulian netizen. Di media sosial, Clara memang sempat dibully habis-habisan lantaran dituding ingin merebut YouTuber Atta Halilintar dari pelukan Aurel Hermansyah. Netizen yang menggadang-gadang Atta Aurel ke pelaminan lantas memborbardir Instagram Clara dengan hujatan. Setelah sempat dilarikan ke rumah sakit akibat percobaan mengakhiri hidup, bagaimana kondisi Clara sekarang? Alhamdulillah sih terakhir kemarin ke dokter bekas jahitannya udah mulai pengering. Cuman aku belum berani buka karena agak serem sih kalau lihat jahitannya, karena kan belum jadi dagingnya kan. Jadi masih kelihatan kayak kayak jahitan hitam-hitam gitu loh. Jadi kalau misalkan aku jadi sangat serem banget lah pokoknya kalau dibuka gitu. Aku sebenarnya udah bosan di dunia ini gitu. Tapi berhubung ini udah tuntutan dan aku sudah berjuang dari nol. Dari kecil aku berjuang untuk jadi public figure dan penyanyi profesional kan. Sayang banget kalau aku harus mundur karena netizen. Kalau karena si dia udah enggak, aku udah ilfeel, aku udah nggak ada rasa sama sekali karena aku sudah capek dianggap bukan apa-apa gitu, dianggap yang bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi aku ya udah, kalau misalkan aku nggak dianggap ngapain aku harus berharap kan gitu. Karena sudah minta maaf kepada Atta dan Aurel, tapi terus dibully netizen, Clara menunjuk kuasa hukum untuk memproses ulah netizen itu ke pihak berwajib. Yang jadi persoalan, akun Instagram pribadi Clara yang memiliki 180.000 pengikut sempat hilang. Itu sebabnya, selain ingin melaporkan akun Instagram yang membulinya, Clara juga akan melaporkan oknum yang diduga menghilangkan Instagramnya. Oh ya, untungnya aku punya akun cadangan sih, walaupun masih 28.000 kalau nggak salah. Itu sih aku lagi jalanin itu. Aduh banyak banget kalau kerugian tuh. Kerugian kalau yang paling banyak itu hanya di endorse sih. Kerugian itu sih yang paling banyak ya, yang merugikan banget itu di endorsement. Aku lanjut ke proses hukum. Kalau untuk report mungkin aku nggak bisa dong laporin banyak orang segitu kan, mungkin itu sangat nggak mungkin juga kan. Cuman aku nge-DM netizen yang bahasanya sudah di luar batas.